Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku, sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kiamat pasti terjadi. Dzalikal yaumul haq, faman sa'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Barang siapa yang menghendaki, niscaya akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Kiamat, hari di mana bumi akan berakhir. Hari di mana gunung akan bertebangan bagaikan kapas. Hari di mana semua manusia kalut dan ketakutan. Sebagai manusia, kita hanya perlu mengimani bahwa kiamat pasti terjadi. Bukan untuk mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi. Namun, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, memberikan kisi-kisi kapan kiamat akan terjadi. Kiamat akan terjadi dengan berbagai tanda. Salah satu tandanya adalah ketika perzinahan ada di mana-mana, minuman keras atau khamar tersebar di mana-mana, banyak bencana alam terjadi. Sahabat, adakah kisi-kisi yang lain saat kiamat amat begitu dekat? Benarkah kiamat kian semakin dekat? Saya Algis, ikuti saya di program Asumsi episode Kiamat. Asumsi, dua sisi, satu pandang. Bapak siapa, Pak? Pak Haji Nanang. Haji Nanang dari dari mana, Pak? Kuningan. Dari Bapak siapa? Nan dari Karangnunggal, Kabupaten Karangnunggal, iya. Kita kenalan dulu dengan abang siapa, Pak? Nama saya Dia Rafif Dia dari Unsil. Unsil. Abang? Jose Abdallah Unsil. Jose. Oke, abang samping saya? Rinaldi. Bapak percaya nggak dengan hari kiamat? Yakin sekali, percaya. Bapak Nan percaya bahwa hari kiamat ada? Percaya. Oke, Pasti. percaya. Percaya nggak dengan adanya hari kiamat? Saya pribadi mah percaya. Percaya. Abang? Sejauh ini masih percaya sih. Tahu nggak kapan terjadinya hari kiamat? Manusia tidak ada yang tahu hanya Allah. Tahu nggak kapan terjadinya hari kiamat? Oh, hari ini saya belum tahu. Belum tahu nggak kapan terjadinya hari kiamat? Setahu saya mah kalau hari Jumat ya. Hari Jumat. Terus ada tanda-tanda, kan beberapa tanda-tanda. Kalau tanda-tandanya, tahu nggak Pak Haji? Salah satunya matahari terbit dari barat. Kalau tanda-tandanya mungkin pernah dengar tanda-tanda kiamat seperti Tanda-tanda kiamat kan dulu udah ada gempa gitu lah. Bang, mungkin tahu nggak tanda-tandanya? Ya sama ya, kurang lebih banyaknya kemaksiatan yang merajalela, terus juga anak-anak yang membangkang kepada orang tua gitu. Assalamualaikum, Bapak Hilman. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Bapak Hilman? Alhamdulillah sehat. Allah. Terima kasih Bapak Hilman sebelumnya telah bersedia diwawancarai di program Asumsi. Bapak Hilman, episode kali ini kita lagi membahas tentang tanda kiamat. Bapak Hilman percaya dengan kiamat? Alhamdulillah. Terima kasih atas silaturahmi hari ini. Tentu sebagai seorang muslim kita harus percaya hari akhir sesuai dengan rukun iman yang kelima gitu ya. Betul. Jadi hari kiamat itu adalah merupakan sesuatu yang harus dipercaya oleh seluruh muslim tentunya. Dan saya sebagai muslim pasti dan percaya itu semua. Masya Allah. Baik Bapak Hilman, sebagai dosen di jurusan geografi, Betul. Benarkah bahwa bumi ini semakin tua dan semakin buruk sehingga berujung kepada ambang kehancuran? Baik, berbicara tentang bumi tentu kita harus berdasarkan data. Menurut data penelitian dari berbagai hasil riset dan jurnal, umur bumi ini sudah 4, miliar tahun yang lampau seperti itu. Sejak diciptakannya berarti? Betul. Berdasarkan hasil dating dari batuan terlama yang terdeteksi. Nah, artinya sampai sekarang sudah setua itu umur bumi. Tentu hari ini bumi sudah semakin tua. Dan beban yang ditanggung oleh bumi dengan banyaknya manusia di atas dan berbagai kegiatan tentu sudah semakin rusak. Baik, tapi mungkin ada data yang membuktikan barangkali Pak Iman bahwa bumi ini kan berujung ke kerusakan. Betul. Data-data yang terjadi saat ini yang paling mengancam dan merusak bumi dari aspek kami di jurusan pendidikan geografi tentu adalah berbagai macam kegiatan dan gejala-gejala yang bisa kita lihat dari fenomena bencana
dari fenomena berbagai macam hal-hal yang ada di bumi yang sejak dulu sudah terjadi, namun saat ini sudah semakin intensitasnya semakin tinggi. Yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah adanya dampak dari pemanasan global. Pemanasan global. Jadi dari perubahan iklim yang ekstrim yang membuat berbagai macam bencana di dunia ini terjadi dan semakin eskalasinya semakin meningkat seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin berdasarkan data, Betul. Bapak sebagai dosen di geografi Betul. bisa memprediksi nggak kapan terjadinya hari kiamat? Kalau memprediksi hari kiamat tentu itu suatu hal yang sangat sulit. Ya. Jangankan memprediksi hari kiamat yang notabene-nya secara kita ketahui bersama, kiamat merupakan satu hal yang wallahu alam adalah murni nanti kapasitas kita tidak bisa memprediksi kapan itu kiamat. Namun yang dari aspek kegeografian yang bisa saya ceritakan di sini adalah seiring dengan perubahan dan bencana, perubahan bumi dan lain sebagainya yang membuat bumi ini semakin berat bebannya, di situ ada kekhawatiran populasi manusia terancam dan kemurahan massal akan semakin dekat seperti itu. Oke, jadi kehancuran bumi ini akibat tadi pemanasan global, Betul. kemudian mungkin pembangunan ya Pak, infrastruktur di mana-mana sehingga merusak bumi ini, terjadilah bencana alam. Untuk Betul. memprediksi berarti Pak Iman tidak bisa? Untuk memprediksi memang ada data akhir abad ini katanya apabila semua kerusakan itu tidak ditanggulangi dengan segera, maka resiko dampak terhadap kehidupan bumi, khususnya manusia di bumi ini, akan membuat manusia musnah secara massal. Yang bisa saya ceritakan atau mungkin banyak juga data yang sudah bisa disebar dan diakses oleh berbagai pihak, terutama adalah adanya juga tentang megatrust. Megatrust. Megatrust ini adalah yang bisa kita lihat secara orang awam, mungkin adanya sesar, pergerakan lempeng, yang kita bisa lihatnya dari segi vulkanologi, ada bencana alam, gempa, tsunami, dan gunung api yang meletus seperti itu. Kemudian yang lainnya ada daratan yang tenggelam. Daratan tenggelam karena muka air laut yang naik akibat tadi pemanasan global yang membuat daratan-daratan di tepi pesisir atau pantai tenggelam seperti itu. Masya Allah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik-baik saja. Masya Allah. Aduh Ustaz, terima kasih nih telah meluangkan waktunya. Kita akan membahas tentang tanda kiamat nih Ustaz. Tanda kiamat. Nah, baik. kiamat ini adalah sebuah kepastian Ustaz, dan juga tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Betul. Tapi mungkin kita sering mendengar ada tanda-tandanya. Nah Ustaz, mungkin boleh dijelaskan apa aja sih tanda-tanda terjadinya mendekati hari kiamat? Baik. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ba'du. Untuk hari kiamat itu sendiri adalah sesuatu kepastian yang pasti akan terjadi. Ya, dan itu merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib setiap mukmin, setiap muslim untuk meyakininya. Allah jadikan dan Rasul jadikan menjadi rukun Islam yang kelima. Ya, di antara rukun iman adalah beriman kepada terjadinya hari kiamat. Adapun untuk hari kiamat itu sendiri, ya, untuk waktu tentu tidak ada yang mengetahuinya. Namun memang ada hadis Nabi alaihissalam, tanda-tanda ada seperti itu. Dan keterangan waktu harinya ada, namun kapan terjadinya tidak tahu. Adapun untuk tanda-tandanya, kalau kita lihat dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihissalam, secara umum tanda kiamat itu banyak. Banyak dalam hadis Jibril, kemudian dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita simpulkan dari tanda-tanda kiamat ini itu ada dua. Yang pertama yaitu tanda kiamat yang sugro. Kecil, tanda kiamat kecil. Dan ini mungkin ada yang sedang terjadi, ada yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua ada tanda kiamat yang kubro, yang besar. Tanda kiamat besar. Kiamat besar. Ya. Namun perbedaannya begini. Kalau tanda kiamat kecil ini menunjukkan apa namanya terus masih berjalan kehidupan ini, masih normal seperti itu. Ya, masih mungkin kalau bisa kita lihat lama kalau menurut waktu ukuran kita. Tapi kalau sudah terlihat tanda kiamat yang kubro, ya, itu dari satu tanda ke tanda berikutnya itu akan begitu cepat. Dan data itu sebagai tanda akan runtuhnya muka bumi ini, akan berakhirnya dunia ini seperti itu. Jadi secara umum ya namanya tanda kiamat ada dua.
tanda yang sugro, tanda yang kubro, kecil dan besar. Nah, Ustaz, mungkin boleh contoh, Ustaz, tanda kiamat kecil ini yang seperti apa dan Baik, contoh tanda kiamat kecil begitu besar. banyak, puluhan. Tapi salah satu contoh adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu tanda kiamat kecil. Wafatnya Nabi SAW tanda kiamat kecil. Itu kalau kenabian. Ya. Dan tidak ada Nabi setelah beliau SAW. Baik, kalau yang kita hari ini apa? Kalau kita hari ini mungkin maraknya minum-minum khamar. Ya. Maraknya perzinahan. Maraknya kemaksiatan. Ya. Selain itu, ada juga dari bentuk fisik bangunan. Ya, seperti apa namanya? Berlomba-lomba untuk menghias masjid, berlomba-lomba at-tabah fil bunyan, atau berlomba-lomba meninggikan bangunan. Itu pun sama, dan itu jelas Nabi SAW katakan dalam hadis Jibril ketika berita tentang tanda-tanda hari kiamat yang Rasul sebutkan, salah satunya adalah tanda kiamat kecil seperti itu, seperti meninggikan bangunan, memperindah bangunan masjid, itu pun adalah tanda-tanda kiamat kecil seperti itu. Nah, Ustaz, kiamat ini adalah sebuah kedahsyatan dan juga kengerian yang dimana Anda pernah mendengar bahwa wanita yang lagi hamil sampai keluar, Ustaz, saking mengerikannya. Nah, mungkin ada kengerian seperti apa lagi, Ustaz, yang akan terjadi di hari kiamat? Baik, ikhwata iman rahimakumullah. Mengingat hari kiamat, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang ilmu gaib yang hari ini tidak bisa kita lihat ainul yakin. Tapi harus menjadi ilmu yakin, harus menjadi keilmuan yang betul-betul kita yakini, seperti kita meyakini akan adanya surga dan neraka, adanya sirat, adanya haud dan lain sebagainya. Maka hari kiamat ini adalah sebagai awal perjalanan kita menuju surga ataupun menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Ngerinya banyak dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu sebutkan tentang bagaimana subhanallah dahsyatnya hari kiamat itu. Mungkin salah satu contoh kecil, kalau tadi seperti wanita sedang hamil sampai keluar seperti itu, ya. Itu kan ngeri sekali, ya, terjadi seperti itu. Atau yang mungkin ayat yang mudah lah yang kita ingatkan, seperti pada surat Al-Qari'ah misalkan, Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Lihat, hari kiamat Al-Qari'ah salah satu nama hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Yauma takunus sama Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka ma qari'ah yauma yakunun nasu kal qarasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfuz. Lihat, ini contoh dua saja dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika manusia itu diterbangkan seperti buih-buih, atau ada yang menerjemahkan seperti kapas atau bulu yang berterbangan, ya. Demikian juga dengan gunung-gunung yang hancur yang berterbang seperti itu. Tidak bisa kita bayangkan, ya. Manusia yang lari ke sana kemari, ya, tidak ini. Kemudian di mana hari ketika yang namanya gunung itu hancur, gitu kan, pasak-pasak bumi hancur. Kita bayangkan tsunami saja atau Semeru saja baru ya, hanya betul, sudah kewalahan ya, sudah kewalahan luar biasa. Apalagi ini semua gunung hancur, semua gunung itu berterbangan. Manusia itu kalang kabut seperti itu. Dan hari itu pula yang Allah katakan, ya, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Lihat, di sini pun Allah gambarkan di hari itu, di hari as-sakh, hari kiamat, di mana manusia itu tidak akan ingat kepada siapapun. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, ya, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Tak kenal siapa adik, tak kenal siapa ibu, tak kenal siapa ayah, semuanya lari memikirkan diri sendiri. Jelas yang Allah katakan tadi, ya, di mana manusia itu, ya, lari kalang kabut ke sana kemari, yang sudah tidak ingat pada siapa dia akan mencari pertolongan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Ustaz, amat begitu mengerikan ya, Ustaz, ya, sampai merinding baru mendengar saja, Ustaz, ya, tidak terbayang bagaimana kejadiannya nanti, Ustaz, ya. Tapi, Ustaz, ada kabar gembira bahwa katanya seorang muslim tidak akan merasakan namanya kedahsyatan hari kiamat, Ustaz. Apakah benar nih? Ya. Baik, ini adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana rahmat Allah begitu luas, ya, yang dalam sabda Nabi SAW katakan, rahmat Allah itu adalah 100, salah satunya satu Allah turunkan di muka bumi ini. Yang 99 nanti akan Allah berikan pada hari kiamat atau pada hari setelah kehidupan ini. Nah, salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, di antaranya orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyaksikan terjadinya hari kiamat. Jadi nggak ada tuh melihat gunung-gunung berterbangan ketika kiamat, kemudian tsunami, ya, air laut kemudian tumpah, manusia yang kemudian berterbangan seperti buih-buih di atas air, seperti tidak ada. Kenapa?
Dalam hadis yang sahih Rasul menyebutkan tentang rahmat Allah kepada mukmin ini, ya, inna min syiraril khalqi man tashhada yaumal qiyamah, atau dalam maknanya seburuk-buruk manusia adalah orang yang menyaksikan terjadinya hari kiamat, dan itu tidak terjadi bagi seorang mukmin. Karena ikhwatul iman, seorang mukmin, seorang muslim beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka akan Allah tiupkan yang namanya tiupan ruh, tiupan angin yang akan mencabut ruh-ruh orang mukmin tersebut. Jadi di akhir kehidupan nanti tersisalah orang-orang kafir, tersisa orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tersisa orang-orang yang ingkar kepada terjadinya hari kiamat. Berarti orang munafik Ya, termasuk ya, Ustaz? orang munafik di dalamnya, ya, dan orang munafik lebih dahsyat tentunya. Di lisannya mengatakan beriman, dalam hatinya mereka mengingkari akan mereka menyaksikannya. Orang mukmin akan selamat, tidak akan ada seorang mukmin yang hakiki beriman dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala menyaksikan hari kiamat. Maka hari ini jangan sampai kita ainul yakin, tapi jadikanlah ilmu yakin. Jangan sampai menunggu melihat, apalagi merasakan, tapi cukup bagi kita tentang hari kiamat ini menjadi ilmu yang pasti yang wajib kita imani.